masalah sinyal dan teknis di perangkat ini. Saya coba keluar dulu sebentar, nanti saya akan masuk lagi. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kali ini pada pelajaran PAI BP di kelas 11 A2 adalah tentang syaja'ah. Ya. Materinya tentang syaja'ah. Syaja'ah itu secara bahasa atau secara etimologi berarti benar atau gagah. Atau dengan kata lain, syaja'ah adalah keberanian. Lalu jika kita melihat kamus bahasa Arab, makna syaja'ah itu artinya adalah keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, syaja'ah bisa kita artikan secara istilah ya, agar kita lebih dapat memahaminya dengan jelas. Secara istilah, syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan secara teruji. Jadi, syaja'ah itu bisa kita ambil pengertian lain, yaitu sebuah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ini adalah syaja'ah. Lalu lawan kata daripada syaja'ah itu adalah jubun atau jabanah yang memiliki arti lemah hati atau lemah pendirian atau bisa diartikan juga takut. Itu adalah jubun atau jabanah. Lalu orangnya itu dikatakan jaban yang artinya pengecut. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami tentang makna dari syaja'ah. Halo, apakah masih mendengar? Masih, Pak. Masih ya. Bisa dipahami tadi makna syaja'ah? Bisa. Bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita telah bahas tentang makna syaja'ah dari segi bahasa dan dari segi istilah. Lalu kita juga telah bahas lawan kata dari syaja'ah, yaitu jubun atau jabanah. Orangnya adalah jaban, artinya adalah pengecut. Syaja'ah artinya berani, jabanah atau jaban artinya pengecut. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam syaja'ah. Syaja'ah itu adalah keberanian, ya. Yang pertama, macam-macam syaja'ah adalah keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Lalu yang berikutnya adalah keberanian menyatakan kebenaran, kalimatul haq, sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa jihad yang paling mulia
yang paling utama atau jihad yang paling afdol adalah memperjuangkan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Ya, jadi jihad berjuang di jalan Allah yang paling mulia, yang paling utama adalah memperjuangkan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Lalu yang ketiga adalah keberanian mengendalikan diri tatkala marah, sekalipun kita mampu untuk melampiaskannya. Lalu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu menyebutkan orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat di dalam bergulat, akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu atau orang yang berani itu adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika ia marah. Lalu anak-anak sekalian, secara garis besar atau secara umum, syaja'ah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syaja'ah harbiyah dan yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah yaitu keberanian yang kelihatan atau keberanian yang tampak. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu berperang. Lalu yang kedua secara umum yaitu syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Lalu anak-anakku sekalian, kelas 11 atau 2, munculnya sikap syaja'ah itu tidak terlepas dari keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Berani membela hak milik jiwa dan raga dalam kebenaran. Lalu berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Ini adalah macam-macam syaja'ah. Lalu kalau kita melihat dalil Al-Quran terkait sifat syaja'ah, kita bisa melihatnya pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 119. Quran surat Al-Ma'idah ayat 119 itu berbunyi yang maknanya adalah inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Lalu firman Allah yang lain terdapat pada Quran Surat Hud ayat 112, yaitu, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan masih ada satu ayat lagi di sini, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang memiliki arti
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini maknanya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 bahwasanya jadilah kita seseorang yang bekerja dengan penuh kecermatan, penuh dengan kejujuran, dan penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bekerja, prioritaskanlah kita untuk urusan di dunia dan untuk urusan akhirat. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini kita dituntut untuk menjadi saksi yang adil. Adil untuk membela kebenaran meskipun taruhannya adalah diri sendiri. Kemudian ketika kita membenci seseorang, membenci suatu kaum, membenci suatu kelompok, jangan sampai karena kebencianmu itu terhadap suatu kelompok, kamu tidak berlaku adil. Jadilah adil kepada siapapun. Ketika itu adalah benar, adililah yang benar. Pilihlah yang benar. Dan ketika kita sudah mampu adil, maka kita ini dekat sekali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini tentang dalilnya ya. Sudah saya bacakan ada 3 dalil dari Al-Quran. Yang pertama Quran surat Al-Maidah ayat 119, lalu Quran surat Hud ayat 112, dan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Selanjutnya tentang ciri-ciri syaja'ah. Ciri-ciri syaja'ah yang pertama, kalau orang memiliki sifat syaja'ah, ia itu tidak akan mundur kalau dicela. Jadi dihina seperti apapun, orang yang memiliki sifat syaja'ah, dia tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah merasa rendah. Dia akan tetap maju karena dia merasa benar dan dia membawa kebenaran. Dan tidak mencari pujian dari orang lain. Karena apa yang dia pegang, apa yang dia bawa, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang yang punya sifat-sifat syaja'ah, ia akan terus terang, dia akan berani untuk mengakui kesalahannya sendiri. Karena sudah sadar bahwasanya setiap manusia itu memiliki kesalahan. Setiap manusia itu memiliki kelemahan. Jadi, dia akan terus terang, berani untuk mengakui kesalahan. Lalu, orang yang punya sifat syaja'ah, dia itu akan tabah di dalam menghadapi kehidupan ini. Dia akan tabah menghadapi penderitaan-penderitaan akibat berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh kepada kejujuran, berpegang teguh kepada keadilan. Dia akan tetap tabah menghadapi penderitaan yang ada. Lalu dia akan penuh dengan kesabaran di dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul karena orang yang benar, orang yang jujur, orang yang adil, dia akan menemui berbagai macam masalah. Maka orang yang memiliki sifat syaja'ah,
dia akan bersabar terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Dan berpendirian tetap tidak goyah, kokoh, memiliki keyakinan yang kuat karena yakin ini adalah benar. Lalu memiliki semangat yang tinggi untuk terus maju, tidak mudah putus asa. Lalu anak-anakku sekalian kelas 11 atau 2, sumber keberanian atau sumber syaja'ah bagi orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah itu adalah yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, seseorang yang memiliki sifat syaja'ah itu lebih mencintai akhirat daripada dunia dan tidak akan pernah takut mati karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak akan pernah merasa ragu di dalam kebenaran. Tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah ragu untuk urusan kebenaran. Yakin seyakin-yakinnya kalau ini adalah benar. Kemudian tidak menomorsatukan kekuatan materi, tidak menomorsatukan kekuatan harta, tahta, dan jabatan. Tetapi dia penuh dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keyakinannya adalah ketika dia membawa suatu kebenaran, maka Allah akan menolongnya. Kemudian tawakal dan yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan ada. Dan yang berikutnya adalah sumber dari keberanian atau orang yang punya sifat syaja'ah itu adalah diperoleh dari hasil pendidikan. Seperti yang sedang kalian alami sekarang, masa-masa pendidikan yang sedang kalian jalani, gunakanlah waktu kalian untuk betul-betul belajar dengan maksimal. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah materinya. Lalu yang berikutnya adalah keutamaan ya. Keutamaan sifat syaja'ah menurut seorang tokoh ulama Ibnu Miskaweh, beliau itu mengatakan keutamaannya adalah yang pertama, seseorang yang memiliki sifat syaja'ah ia akan berjiwa besar. Artinya adalah ia akan sadar akan kemampuan dirinya dan akan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ia miliki dan tidak akan pernah merasa iri hati terhadap kawan-kawannya, terhadap orang lain. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah akan merasa tabah. Pendiriannya tidak akan goyah, akan menerima apapun yang terjadi dan tetap kokoh untuk melanjutkan pendirian yang sudah mantap itu. Lalu yang berikutnya adalah keras kemauannya. Artinya adalah ia mau bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak putus asa, dan tidak gampang diombang-ambing oleh masalah-masalah yang timbul. Tidak akan mudah terombang-ambing oleh omongan orang-orang yang ingin menghancurkannya. Lalu yang berikutnya adalah ketahanan. Memiliki ketahanan yang luar biasa. Tahan menderita dengan perbuatan yang ia lakukan karena memegang teguh pendirian tentang kebenaran dan keyakinannya bahwasanya Allah lah yang akan menolongnya. Dia akan tumbuh ketahanan yang luar biasa, mental yang sangat luar biasa. Lalu akan timbul sikap tenang. Orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah akan dijadikannya hatinya itu tenang. Hatinya tenang, tidak mudah untuk menuruti emosinya, dan tidak mudah untuk marah. Lalu yang terakhir adalah dia akan memiliki kebesaran. Artinya ia akan suka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting
dan pekerjaan yang besar. Baik anak-anak, itu adalah materi tentang syaja'ah ya. Lalu yang berikutnya adalah hikmah syaja'ah. Hikmah syaja'ah itu yang pertama, syaja'ah adalah sikap manusia yang mencapai kemajuan. Yang kedua, syaja'ah menghilangkan perasaan merasa sulit dan menghilangkan rasa tidak mampu. Lalu syaja'ah akan mendorong seseorang untuk kreatif dan produktif. Dan yang keempat, syaja'ah itu mendatangkan ketentraman. Sebaliknya, sikap pengecut menimbulkan kegelisahan, keraguan-raguan. Baik anak-anakku sekalian, materinya sudah selesai untuk materi syaja'ah. Sampai di sini, apakah bisa dipahami anak-anak kelas 11 atau 2? Apakah bisa dipahami anak-anak sekalian? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Bisa, Pak. Baik. Saya mengingatkan kembali, tolong daftar hadirnya diisi dan jangan lupa untuk membaca Al-Qur'annya. Nanti setelah Fikon berakhir, insya Allah akan saya share materinya di grup AIBP. Jadi tolong ketika nanti kalian masih ada sesuatu yang kurang paham, bisa kalian tanyakan melalui chat ya, baik Japri maupun di kolom komentar. Baik anak-anakku sekalian, mari kita akhiri pembelajaran Pak IBP pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.